I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahira dengan NIM 220301500060 dari kelas PJKRC. Nah, baik, langsung saja. Dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang materi yang ada pada mata kuliah pendidikan peserta didik dengan topik individu dan aspek perkembangannya. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Apa itu individu? Individu bukan berarti manusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, melainkan sebagai satu kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, sehingga sering digunakan sebagai sebutan orang seorang atau manusia perorangan. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur individu. Dalam unsur-unsur individu yaitu terdapat unsur jasmani rohani, unsur fisik dan psikis, dan unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Setiap manusia memiliki karakteristik individu yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Karakteristik individu. Nah, karakter individu adalah karakter seorang individu atau ciri-ciri seseorang yang menggambarkan keadaan individu tersebut yang sebenarnya dan membedakannya dari individu yang lain. Karakteristik individu mencakup sikap-sikap berupa kemampuan dan keterampilan, latar belakang keluarga, sosial, pengalaman, umur, bangsa, jenis kelamin, dan lainnya yang mencerminkan sifat demografis tertentu, serta karakteristik psikologis yang terdiri dari persepsi sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Adapun sumber perbedaan individu, yaitu terdapat 2 faktor, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Nah, pertama, faktor bawaan, yaitu faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik dari orang tuanya. Yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan yang pertama yaitu sosioekonomik status orang tua, yang meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, serta penghasilan orang tua. Poin kedua yaitu pola asuh orang tua, yakni perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak-anaknya, otoriter dan autoritatif. Selanjutnya yaitu budaya, merupakan pikiran, akal budi, dan hasil karya manusia atau adat istiadat. Yang terakhir yaitu umur lahir. Nah, adapun aspek-aspek perkembangan individu yang merupakan topik inti yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu ada perkembangan fisik, perkembangan perilaku psikomotorik, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan perilaku sosial, perkembangan moralitas, perkembangan penghayatan keagamaan, perkembangan perilaku konatif, serta perkembangan emosional, perkembangan kepribadian, dan perkembangan karir. Nah, pertama kita akan membahas perkembangan fisik. Perkembangan fisik pula ini terbagi menjadi 2, yaitu perkembangan anatomis, yaitu adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keajengan badan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu perkembangan fisiologis. Pada perkembangan ini ditandai dengan adanya perubahan secara kualitatif, kuantitatif, dan fungsional dari sistem kerja biologis seperti kontraksi otot-otot, peredaran darah dan pernapasan, persyarafan, rekresi kelenjar, dan pencernaan. Nah, pada laju perkembangan berjalan secara berirama pada masa bayi, kanak-kanak, perubahan fisik pun sangat pesat pada usia sekolah menjadi lambat. Mulai masa remaja terjadi amat mencolok. Kemudian pada permulaan masa remaja akhir bagi wanita dan penghujung masa remaja akhir bagi pria, laju perkembangan menurun sangat lambat bahkan menjadi mapan. Nah, berikut adalah contoh perkembangan fisik yang ada pada gambar. Mulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan sebagainya dan seterusnya.
Nah, selanjutnya yaitu perkembangan perilaku psikomotorik. Nah, perkembangan psikomotorik memerlukan adanya koordinasi fungsional antara neuromuscular system atau sistem saraf dan otot, serta fungsi psikis atau kognitif afektif dan konatif. Adapun prinsip utama pada perkembangan psikomotorik ini yaitu pertama, perkembangan itu berlangsung dari yang sederhana kepada yang kompleks. Yang kedua, dan dari yang besar dan global atau gross bodily movement kepada yang halus dan spesifik dan terkoordinasikan atau finely coordinate movement. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang membedakan antara manusia dengan hewan. Melalui bahasa, manusia dapat mengkodifikasikan, mencatat, menyimpan, mengekspresikan, dan mengkomunikasikan berbagai informasi, baik dalam bentuk lisan, tulisan, dan gambar, serta mimik, serta simbol ekspresif lainnya. Perkembangan bahasa dimulai dengan masa meraban bicara, monolog, haus nama-nama, gemar bertanya yang tidak selalu harus dijawab, membuat kalimat sederhana dan bahasa ekspresif dengan belajar menulis, membaca, serta menggambar permulaan titik puncak perkembangan pada umumnya tercapai di penghujung masa remaja akhir. Perubahan-perubahan amat tipis sampai usia 50 tahun dan setelah itu terjadi mapan sampai dengan usia 60 tahun, selanjutnya berangsur menurun. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Dengan berpatokan pada tes IQ, Bloom mengungkapkan presentasi taraf perkembangan yaitu yang pertama, 1 tahun sekitar 20%, 4 tahun sekitar 50%, 8 tahun sekitar 80%. Tahap perkembangannya pun yaitu tahap sensori motor 0 sampai 2 tahun. Nah, pada 0 sampai 2 tahun ini, intelijensi praktis untuk belajar berbuat terhadap lingkungannya sebelum mampu berpikir mengenai apa yang sedang ia perbuat. Selanjutnya yaitu tahap operasional 2 sampai 7 tahun. Pada masa ini, anak sudah memiliki penguasaan sempurna tentang objek premens. Artinya, anak tersebut sudah memiliki kesadaran dan tetap eksisnya suatu benda yang harus ada atau biasa ada. Selanjutnya yaitu tahap konkret operasional 7 sampai 11 tahun. Nah, pada tahap konkret operasional 7 sampai 11 tahun ini, anak baru mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang konkret yang ditandai oleh adanya tambahan kemampuan yang disebut System of Operation atau satuan langkah berpikir yang bermanfaat untuk mengkoordinasikan pemikiran dan idenya dengan peristiwa tertentu ke dalam pemikirannya sendiri. Selanjutnya yaitu tahap konkret operasional 11 tahun hingga dewasa. Seorang remaja telah memiliki kemampuan mengkoordinasikan baik secara simultan maupun berurutan dua ragam kemampuan kognitif yaitu kapasitas menggunakan hipotesis dan kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Nah, selanjutnya itu perkembangan perilaku sosial. Sejak individu dilahirkan ke muka bumi ini, ia telah mulai belajar tentang keadaan lingkungan sosialnya. Pada awalnya, ia mempelajari segala yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Ia mencoba meniru, mengidentifikasi, dan mengamati segala sesuatu yang ditampilkan orang tua dan orang tua keluarga lainnya. Kemudian, ia mempelajari keadaan-keadaan di luar rumah, baik yang menyangkut nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga dia menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat dan dituntut untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sehingga proses tersebut biasa disebut dengan sosialisasi. Nah, tahapan dan ciri-ciri perkembangan perilaku sosial individu menurut Bahler, yaitu yang pertama, kanak-kanak awal 0 sampai 3 tahun subjektif. Segala sesuatu dilihat berdasarkan pandangannya sendiri. Kritis 1, 3 sampai 4 tahun. Menurut Krauss-Alter, pembantah serta keras kepala. Selanjutnya yaitu kanak-kanak akhir 4 sampai 6 tahun. Masa subjektif menuju masa objektif. Mulai bisa menyesuaikan diri dengan aturan. Anak sekolah 6 sampai 2 tahun, yaitu masa objektif membandingkan dengan aturan-aturan. Selanjutnya itu kritis 2, 12 sampai 13 tahun. Masa prepuber, perilaku coba-coba, serba salah dengan diuji. Remaja awal 13 sampai 16 tahun. Masa subjektif menuju masa objektif, mulai menyadari adanya kenyataan yang berbeda dengan sudut pandangnya. Selanjutnya itu masa remaja akhir, 16 sampai 16 tahun, masa objektif, berperilaku sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemampuan dirinya. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan moralitas. Ketika individu mulai menyadari bahwa ia merupakan bagian dari lingkungan sosial di mana ia beradab, bersama itu pula, individu mulai menyadari bahwa lingkungan sosialnya terdapat aturan-aturan, norma-norma atau nilai-nilai sebagai dasar serta patokan dalam berperilaku. Keputusan untuk melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan norma yang berlaku dan nilai yang dianutnya itu tersebut biasa disebut moralitas.
Adapun tahapan perkembangan moralitas individu yaitu pre-confessional 0 sampai 19 tahun, yaitu terdapat 2 poin. Pertama, orientasi terhadap kepatuhan dan hukuman. Yang kedua, relativistik, hedonis. Selanjutnya itu konvensional 9 sampai 15 tahun. Terdapat 2 poin juga. Yang pertama, orientasi mengenai anak yang baik. Yang kedua, mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas. Selanjutnya itu post konvensional, lebih dari 15 tahun. Terdapat 2 poin juga. Yang pertama, orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan sosial. Yang kedua, prinsip etis universal. Selanjutnya yaitu perkembangan penghayatan keagamaan. Dengan melalui pertimbangan fungsi afektif, kognitif, dan konotifnya, pada saat-saat tertentu, individu akan meyakini dan menerima tanpa keraguan bahwa di luar dirinya ada sesuatu kekuatan yang maha agung yang melebihi apapun, termasuk dirinya. Penghayatan ini disebut pengalaman keagamaan atau religious experience. Nah, pada tahap penghayatan keagamaan ini terdapat 2 subpoin, yaitu masa kanak-kanak. Yang pertama yaitu sikap reseptif meskipun banyak bertanya. Yang kedua, pandangan ketuhanan yang dipersonifikasi. Yang ketiga, penghayatan secara rohaniah yang belum mendalam. Yang terakhir, hal ketuhanan dipahamkan secara idiosinkritik atau menurut hayalan pribadinya. Selanjutnya itu pada masa sekolah. Yang pertama, sikap reseptif yang disertai pengertian. Yang kedua, pandangan ketuhanan yang diterapkan secara rasional. Yang ketiga, penghayatan secara rohaniah semakin mendalam. Melaksanakan kegiatan ritual diterima sebagai keharusan moral. Selanjutnya, yang keempat, sikap negatif disebabkan alam pikirannya yang kritis, melihat realita orang-orang beragama yang hipokrit atau pura-pura. Yang kelima, pandangan keutuhanan menjadi kacau karena beragamnya aliran paham yang saling bertentangan. Yang keenam, penghayatan rohaniahnya cenderung skeptik sehingga banyak yang enggan melaksanakan ritual yang selama ini dilakukan dengan penuh kepatuhan. Yang ketujuh, sikap kembali ke arah positif. Bersamaan dengan kedewasaan intelektual bahkan akan agama menjadi pegangan hidupnya. Yang kedelapan, pandangan ketuhanan dipahamkan dalam konteks agama yang dianut dan dipilihannya. Yang kesembilan, penghayatan rohaniahnya kembali tenang setelah melalui proses identifikasi dan merindu puja. Ia dapat membedakan antara agama sebagai doktrin atau ajaran manusia. Selanjutnya itu perkembangan perilaku konatif. Perilaku konatif merupakan perilaku yang berhubungan dengan motivasi atau faktor penggerak perilaku seseorang yang bersumber dari kebutuhan-kebutuhannya, yaitu ada kebiasaan yang merupakan aspek perilaku manusia yang menetap. Kebiasaan membentuk pola perilaku yang dapat diramalkan. Yang kedua, ada kemauan, hasil keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemauan berdasarkan pengetahuan tentang cara-cara untuk mencapai tujuan, dipengaruhi kecerdasan dan tentu energi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya itu perkembangan emosional. Nah, aspek dari suatu perilaku pada umumnya selalu melibatkan 3 variabel, yaitu rangsangan yang menimbulkan emosi atau stimulus, perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada individu, pola sambutan yang mungkin dirubah dan dipengaruhi adalah variabel yang ke-1 atau stimulus, dan yang ketiga atau respon, sedangkan variabel yang kedua merupakan yang tidak mungkin dirubah karena terjadinya pada individu secara mekanik. Nah, terdapat 2 dimensi emosional yang sangat penting untuk dipahami, yaitu diantaranya senang tidak senang atau suka tidak suka. Selanjutnya ada intensitas atau kuat lemah. Nah, tahap perkembangan emosional ini yaitu pada saat dilahirkan, bayi dilengkapi kepekaan umum terhadap rangsangan-rangsangan tertentu, yaitu bunyi, cahaya, dan temperatur. Nah, pada usia 0-3 bulan, kesenangan dan kegembiraan mulai didefinisikan dari emosi orang tuanya. 0-6 bulan, ketidaksenangan berdiferensiasi ke dalam kemarahan, kebencian, dan ketakutan. 9-12 bulan, kegembiraan berdiferensiasi ke dalam kegairahan dan kasih sayang. 18 bulan pertama, kecemburuan mulai berdiferensiasi ke dalam kegairahan dan kasih sayang. 2 tahun, kenikmatan dan keasikan berdiferensiasi dari kesenangan. Pada usia 5 tahun, ketidaksenangan berdiferensiasi di dalam rasa malu, cemas, dan kecewa, sedangkan kesenangan berdiferensiasi ke dalam harapan dan kasih sayang. Selanjutnya itu perkembangan kepribadian. Meskipun kepribadian seseorang itu relatif konstan, namun dalam kenyataan sering ditemukan bahwa perubahan kepribadian dapat dan mungkin terjadi, terutama dipengaruhi oleh faktor lingkungan daripada faktor fisik. Selanjutnya yang terakhir yaitu perkembangan karir. Nah, pada perkembangan karir sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seseorang. Keberhasilan seseorang dalam suatu pekerjaan bukanlah sesuatu yang diperoleh secara tiba-tiba atau secara kebetulan, namun merupakan suatu proses panjang dari tahapan perkembangan karir yang dilalui sepanjang hayatnya. Mulai dari usaha memperoleh kesadaran karir, eksplorasi karir, persiapan karir, hingga sampai pada penempatan karirnya. Pada
tokoh Taylor and Walsh menyebutkan bahwa kematangan karir individu diperoleh manakala ada kesesuaian antara perilaku karir dengan perilaku yang diharapkan pada umur tertentu. Adapun yang dimaksud dengan perilaku karir yaitu segenap perilaku yang ditampilkan individu dalam usaha menyiapkan masa depan untuk memperoleh kematangan karirnya. Nah, pada tahap perkembangan karir individu yaitu yang pertama 14 tahun atau 15 tahun atau growth atau pertumbuhan, pengembangan kapasitas, sikap, minat, dan kebutuhan yang terkait dengan konsep diri. Pada usia 15 sampai 24 tahun atau dikenal dengan exploratory atau penyelidikan atau eksplorasi bersifat sementara, pilihan mulai mengerucut tapi belum ditentukan. Nah, pada usia 25 sampai 44 tahun dikenal dengan establishment atau pembentukan mencoba-coba melalui pengalaman kerja. 45 sampai 64 tahun dikenal dengan maintenance atau pemeliharaan, proses penyesuaian untuk meningkatkan posisi dan situasi yang terus-menerus. Serta yang terakhir yaitu lebih dari 60-50 tahun dikenal dengan desain atau penurunan. Pertimbangan sampai pra-pensiun atau pensiun. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang materi yang ada pada mata kuliah pendidikan peserta didik dengan topik individu dan aspek perkembangannya. Nah, sampai disinilah pembahasan kita dalam video kali ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bermanfaat juga untuk saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.